Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi takarram alaina fi hadhihi al-hayah bi rahmatihi al-wasi'ah wa fi ma ba'da al-hayah fi 'alam al-barzakh min rahmatil jami'ah wa fi ma ba'dahu min yawm al-qiyamah min ar-rahmatil jami'ah. اللهم أدم صلواتك وسلامك على سيدنا محمد وعلى حبيبنا محمد وعلى شفيعنا يوم القيامة سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد, yang kami muliakan seluruh pengurus Musholla Al-Aqsa, meliputi Bapak Ketua beserta seluruh para pengurus takmir dan segenap para jamaah Musholla Al-Aqsa. Tak lupa kepada seluruh pengurus Majelis Ta'lim, khususnya Majelis Ta'lim Alia, dan segenap para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya di pagi yang penuh dengan berkah di hari Jumat ini mendapatkan selalu rahmatnya Allah, mendapatkan selalu ridhonya Allah, mendapatkan selalu taufik dan hidayah dari Allah. Dan semoga melalui pembacaan sholawat di hari Jumat ini Allah mengabulkan doa-doa kita, Allah mengijabahi doa-doa kita, dan Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, termasuk orang-orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Monggo kali diunjuk. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu ayat yang mana ayat ini mengenalkan kepada kita jati diri Rasulullah. Siapakah Rasulullah yang selama ini kita puji? Setiap majlis demi majlis selalu kita tidak lupa untuk bertawassul seperti tadi yang disampaikan Pak Haji Atta. Dan kemudian kita melantunkan sholawat dengan mulut kita. Siapakah beliau? Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku menjadikan engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Alam itu ada 4. Ada alamul mulk, ada alamul malakut, ada alamul jabarut, dan ada juga alamul izzah. Kapan-kapan diterangkan. Kita fokus di sini untuk mengupas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di antara bentuk rahmat beliau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kepada kita sebagai umatnya, kita diberi syariat yang berkaitan tentang yang wajib ada, syariat yang berkaitan tentang yang sunnah juga ada, bahkan syariat yang berkaitan tentang hal yang mubah
yang mana jikalau dilakukan tidak mendapatkan pahala, jikalau ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau kita mengikuti bagaimana Rasulullah melakukan hal yang mubah, maka kita mendapatkan ganjaran dan pahala. Allahumma salli ala Muhammad. Rahmatnya Nabi Muhammad berkaitan tentang hal yang wajib banyak, khususnya sholat 5 waktu. Keberadaan 5 waktu itu hanya ada di zaman Nabi dan umat Kanjeng Nabi. Mungkin pernah ada yang lihat di postingan grup Aliyah, ya, sholat duhur siapa, sholat asar siapa, sholat maghrib siapa. Itu para nabi dan para rasul hanya dikasih satu fardu. Tapi kulo kali panjenengan karena angsal keramat gandul, apa? Faham keramat gandul? Nggih. Keramat nebeng nih lho, Pak. Karena Nabi kita, Nabi mulia, mendapatkan rahmat dari Allah dengan 5 sholat fardu, kita pun juga mendapatkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lalu kemudian cukup bagi kaum muslimin, khususnya umat ini, hanya fokus dengan yang wajib saja tanpa yang sunnah. Ini sudah cukup sebagai sarana agar mendapatkan kunci surga, tiket masuk ke dalam surga. Walaupun duha tidak, isyraq tidak, rawatib tidak, hanya yang wajib saja. Kalau kita betul-betul mengerjakan dengan sesuai rukun dan syaratnya, insya Allah sudah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang seseorang di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, ajarkan aku tentang apa itu Islam. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada sahabat ini tentang syahadat, kemudian tentang sholat 5 waktu. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, wa hal aliyya ghairuhunna, apakah ada selain 5 waktu? Kata Rasul, enggak. La illa anta tatawwa, kecuali kalau kamu ingin mengerjakan sholat yang sunnah. Tapi kalau yang wajib hanya 5 waktu. Understand? Lalu kemudian sahabat ini matur, ya Rasulullah, setelah sholat ini apa kewajiban saya sebagai kaum muslim? Kata Rasul, puasa di bulan suci Ramadan. Ya Rasulullah, hal alaiya ghairu, apakah ada selain puasa di bulan Ramadan? Kata Rasul, la illa anta tatawwa, kecuali kalau kamu ingin puasa yang sunnah, puasa Arafah yang akan datang, puasa Tarwiyah yang akan datang, dan seterusnya. Setelah itu sahabat ini matur, ya Rasulullah, hal alaiya ghairu, apakah ada selain sholat dan puasa? Kata Rasul, iya, zakat. Apakah ada selain zakat yang wajib? Tidak ada, kecuali kalau mau yang sunnah, yaitu sedekah. Sampai bertanya tentang urusan haji. Setelah itu, ya Rasulullah, mantun haji wonten malih? Tidak ada, kata Rasul. Ini terakhir yang wajib. Sahabat tadi lalu mengatakan, ya Rasulullah, la azidu wa la anqus. Setelah ini aku tidak akan menambahi juga tidak akan mengurangi. 5 waktu saja saya perhatikan dengan baik. Puasa Ramadan saya lakukan dengan baik. Zakat kalau ada uang, haji kalau ada kemampuan. Man istata'a ilaihi sabila. Kata Rasulullah, dakhalal jannah in sadaq. Hei sahabat, ingin tahu ahli surga? Itu dia ahli surga. Dakhalal jannah, nih orang akan masuk surga in sadaq, jikalau jujur ketika ingin melakukan hal-hal yang wajib. Jikalau dengan hal yang wajib saja Rasulullah memberikan
memberikan kabar gembira kepada orang tersebut masuk surga. Bagaimana orang yang memiliki di atas hal yang wajib? Waktu isyraq, waktu duha, waktu rawatib, waktu tahajud, waktu witir, waktu sedekah, waktu ngaji, waktu Quran, waktu zikir, jalan-jalan. Yang wajib saja Rasul berani dengan kemuliaan Rasul mengatakan dakhalal jannah. Kalau pengen tahu ahli surga ini orangnya, in shadaq, jikalau dia jujur melakukan hal yang wajib. Kulo kali panjenengan diaturi oleh para ulama, diajar oleh para ulama, barang-barang bukan hal yang wajib saja, tapi hal-hal yang berkaitan tentang yang sun. Lah kemudian apa faedah dan manfaat daripada hal-hal yang sunnah? Faedahnya banyak. Satu di antara faedah akan jenengan di surga saged berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung di dunia, jangan sekedar target pengen masuk surga. Kalau masuk surga sudah dijamin sama Rasulullah, kemarin sudah kita terangkan. Mumpung ada waktu, target panjenengan, kekuatan panjenengan, umur panjenengan, jadikan satu tujuan inti. Ya Allah, mudah-mudahan di surga kepanggih kali Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di surga saged berdamping dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di surga di tempat di mana Rasulullah bertempat, yaitu Firdausul A'la, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, yaitu dengan cara ittiba. Apa itu ittiba, Ibu Bapak? Mengikuti, menjalani apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kalau ada kemampuan, cari sholat-sholat yang sunnah. Kalau ada kemampuan, cari zikir-zikir yang diamalkan oleh Rasul. Kalau ada kemampuan, carilah doa-doa yang diamalkan oleh Rasul. Kalau ada kemampuan, lakukanlah segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam masuk ke salah satu istri beliau, nek mboten salah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Rasul matur, Aisyah, ada makanan. Jenengan pernah membuatkan anglet kali bojo ada makanan? Tidak pernah, karena kita selalu ada. Alhamdulillah. Tidak pernah kita tanya, Bu, ada nasi? Tidak pernah. Rasulullah setiap kali masuk yang ditanya, apakah ada makanan? Berarti di dalam rumah Rasulullah ini kadang ada makanan, kadang tidak ada makanan. Tapi rumah panjenengan selalu ada, selalu punya, selalu di dalamnya ada sesuatu yang bisa kita makan. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya manfaat dan berkah. Rasulullah matur, wahai Aisyah, halli fi hadzal yaumi ta'amun, apakah kita ada makanan hari ini? Rasulullah menanyakan tentang makanan karena rata-rata di rumah istri Rasulullah tidak ada makanan. Kalau nggak ada makanan, Rasulullah puasa. Kalau ada makanan, dimakan apa adanya. Sayyidah Aisyah menjawab, nggih ya Rasulullah, ada 3 potong roti. 3 potong roti. Jenengan pun cekap nopo dereng 3 potong roti. Dereng. Sami kali kula nggih dereng. 3 potong roti.
Allahu Akbar. Ini zuhudnya Rasulullah. Ini kehidupan Rasulullah yang tidak pernah membayangkan makan harus ini, minum harus ini. Apa yang ada dimakan nggak ada. Bismillah, Allahumma inni shaim. Kulo poso, saya puasa, selesai urusannya. Orang sekarang kan enggak, Pak. Yang ada mengatakan belum ada, apalagi yang tidak ada. Kenapa nggih? Akhirnya satu potong roti dikasihkan Siti Aisyah, satu potong roti di bawah diambil Rasulullah, satu potong roti dikasihkan sahabat Jabir bin Abdullah saat itu. Masya Allah. Kata Rasul, apakah ada selain roti ini Aisyah? Mungkin ada buah atau apa? Sehingga saya mengatakan, ngapunten ya Rasulullah, wonten cuma cokak. Napa? Cokak. Jangan pernah dahar kali cokak. Nggih, kalau ada bakso cokak. Roti sampingnya ada cokak. Ini lihat akhlak Rasulullah. Bagaimana cara membuat hati istri puas dengan sajian walaupun cuma roti dan cokak. Kata Rasulullah, ni'mal idamul khal, sebaik-baik lauk adalah cokak. Allahu Akbar. Sudah Aisyah, ini cukup dan lebih. Sudah, alhamdulillah, ada roti, ada lauk. Apa lauknya? Jangan nggak mantep plus. Apa lauknya? Cokak. Dipuji sama Rasulullah, ni'mal idamul khal, sebaik-baik lauk adalah cokak. Ini cokak sudah segala-galanya, wahai Aisyah. Intinya di sini, sahabat Jabir melihat Rasulullah makan roti dengan cokak, beliau mengatakan, tadi aku nggak suka dengan cokak, gak seneng sing jenenge cokak. Tapi ketika Rasulullah dahar menggunakan cokak, sungguh cokak itu merupakan sesuatu yang paling aku cintai di dalam hatiku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini para sahabat, hal-hal yang berkaitan mubah saja, berkaitan tentang makanan dan minuman saja, melirik apa yang dimakan Rasulullah, apa yang diminum oleh Rasulullah. Sebab tidak mungkin Rasulullah memakan atau meminum sesuatu kecuali di dalamnya pasti ada faedah, baik itu faedah jasad atau faedah rohaniyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita kembali, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita ingin di dalam surga nanti bersanding dengan Nabi Muhammad, maka kuncinya yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah. Hal yang sunnah sudah jelas, bahkan hal yang mubah pun usahakan mengikuti Rasulullah. Kanjeng Nabi niku Pak Ibu tidak pernah ngambil kecuali tangan kanan, nggak pernah ngasih kecuali tangan kanan, nggak pernah minum kecuali tangan kanan, nggak pernah dahar kecuali tangan kanan pun. Jenengan nggih ngoten. Buat satu salat 1000 rakaat kados rupiah boten niki mawon. Dengan ngasih tangan kanan, jenengan ngambil tangan kanan, jenengan ngunjuk tangan kanan, jenengan dahar tangan kanan. Siap? Siap. Pun niki mawon kula ngajak boten sadado. Boten sa panjang-panjang, boten sa lebar-lebar. Ajarkan istri, ajarkan anak. Ini tangan kiri dibuntu. Kalau makan minum dibuntu. Jangan sampai gerak. Kadang-kadang ada makan pecel lah orang kaya atau kerupuk, mungkin ya ambil tangan kiri gak nikmat. Kenapa nggih? Kanan ikut makan, kiri ikut. Itu bukan sistem Kanjeng Nabi.
Dosa tidak dosa. Kita tidak membahas masalah dosa. Insya Allah nggak ada dosa. Amin. Kita bahas jangan tertinggal Rasulullah satu langkah di surga, ibu bapak. Jangan tertinggal satu langkah dari Rasulullah. Ada orang yang bisa memandang Allah setiap detik, ada yang setiap jam, ada yang setengah hari, ada yang setiap hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang 1 tahun. Di surga berbeda-beda. Begitu pula ada orang yang dekat dengan Rasulullah setiap saat dengan Rasulullah di surga. Apa maharnya? Sunnah. Apa maharnya? Akhlak dan adab. Apa maharnya untuk bisa bersanding dengan Rasulullah? Fattabi'uni yuhibbukumullah, dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah? Karena Rasulullah pernah bersabda, inna syaitana ya'kulu biyadihil yusra. Syaitan itu kalau makan tidak pernah pakai tangan kanan. Berarti kalau ada orang makan tangan kiri berarti inna syaitana la yashrab biyadihil yumna. Syaitan ini paling nggak bisa minum tangan kanan, selalu pakai tangan. Berarti kalau ada orang minum tangan kiri berarti dia ibu bapak orang sedikit genjot. Ini Rasulullah. Kenapa Rasul selalu makan tangan kanan atau minum tangan kiri? Karena Rasul lihat syaitan paling nggak bisa. Kenapa ngambil tangan kanan, ngasih tangan kanan? Karena syaitan paling nggak bisa melakukan sesuatu dengan tangan kanan, sebab dijauhkan dari rahmatnya Rasulullah, dijauhkan dari rahmatnya Allah, dijauhkan dari rahmatnya Rasul, sehingga syaitan paling tidak bisa mengikuti dan mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunakan tangan kanan. Untuk apa tujuannya? Agar kita bisa melangkah hari demi hari untuk mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, karena waktu terbatas, di antara bentuk rahmatnya Rasulullah, jenengan kali kula dikasih kesempatan bisa bertemu Nabi dalam mimpi. Bahkan ada tingkatan aulia bisa melihat secara jengleh-jengleh pakai mata kepala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi rahmatnya Rasulullah tidak hanya untuk para sahabat yang hidup di masa Rasulullah, sampai saat ini pun, bahkan tadi malam sudah ada yang mimpi ketemu dengan Nabi. Bukan hanya menunggu malam, juga setiap malam sakit mimpi kepanggih dengan kanjeng Nabi. Karena Allah sudah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Tinggal kita sistem dan caranya bagaimana. Ada orang kadang-kadang mimpi ketemu alpatnya, kadang-kadang mimpi ketemu sawahnya, kadang-kadang mimpi ketemu uangnya. Kenapa? Karena rindunya dengan alpat, sawah, dan dengan uang. Coba kalau rindunya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gandrungnya kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan ditemukan oleh Allah. Dan Allah Ta'ala karimun jawadun maha dermawan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakulahu kun. Suatu ketika beliau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam datang ke kuburannya orang-orang Quraisy yang mati di medan perang Badar. Nabi datang berdiri di depan kuburan-kuburan mereka, di antara Abu Jahal, di antara bendolan-bendolan orang-orang Quraisy yang mengusir Rasulullah. Rasul bercengkrama dengan mereka. Ya Abu Jahal, ya fulan bin fulan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Ya Abu Jahal, apakah kamu sudah mendapati janjinya Allah di alam barzahmu? Janji apa kalau bukan siksa? Wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Kami kaum
kaum muslimin yang sudah meninggal dunia alias mati syahid sudah mendapati janji Allah. Kalian, kata Rasulullah, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Para sahabat matur, ya Rasulullah, kenapa Anda berbicara dengan orang yang sudah mati? Ini dalil ziarah nih, Pak. Para sahabat matur, ya Rasulullah, kenapa Anda berbicara dengan orang yang sudah mati? Kata Rasulullah, ma antum bi asma lima yaqulu minhum. Kalian dan mereka sama-sama mendengarkan seperti apa yang saya ucapkan. Ghairu annahum la yastati'una ayyaruddu syai'an. Cuma mereka tidak mampu untuk menjawab. Gini apa nggih? Jangan masuk kuburan, assalamualaikum ya kubur. Jawab, waalaikumsalam. Lain jenengan. Ini mau nggih? Pola balik dengan assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimin wal. Pernah jenengan satu dari mereka jawab salam? Boten. Kalau jawabin jenengan saya kira nggak pernah ziarah kubur, takut. Jadi mereka menjawab, mereka faham, mereka dengar, tapi tidak bisa jawab. Jikalau roh-rohnya orang kafir saja dengar, apalagi rohnya kaum muslimin. Orang-orang kafir Abu Jahal dan seterusnya diajak ngomong sama Rasulullah. Kalau Rasulullah berbicara, tidak mungkin sesuatu itu kecuali ada dalil, ada syariatnya. Pertanyaan sekarang, jikalau rohnya orang kafir saja mampu mendengarkan, bagaimana rohnya kaum muslim naik di atas? Bagaimana rohnya Mbah Sunan Giri, Mbah Maulana Malik Ibrahim, Mbah Joko Untung, Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf, naik lagi? Bagaimana dengan ruhnya ulama-ulama madhab 4 yang sering ditawasuli oleh Yang Rafi'i Hasan, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Fulan, di atasnya lagi? Bagaimana dengan ruhnya para anbiya, para mursalin? Di atasnya lagi bagaimana dengan ruhnya Nabi kita Muhammad? Bagaimana dengan ruhnya Rasulullah yang mana setiap kali jenengan sholawat disampaikan oleh malaikat ke ruhnya Nabi Muhammad? Sudah otomatis jenengan nggak perlu pilu, nggak perlu susah karena belum bisa haji, belum bisa umroh. Dari majelis taklim setiap ada sholawat hadir di dalamnya, kemungkinan lebih dekat daripada mereka yang menggunakan jasadnya saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena sudah jelas disampaikan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Setiap kali orang yang bersalawat, siapapun, maka salawat ini langsung disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menjawab salam kita. Hadis sahih, rudda alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Ulama mengatakan jangan diartikan berarti Rasulullah saat itu mati kemudian ketika salawat baru hidup. Jangan. Para anbiya di dalam kuburnya ahya, mereka hidup cuma kehidupan di alam barzah. Jadi kalau pengen jenengan dikenal oleh kanjeng Nabi, selalu diingat oleh kanjeng Nabi, maka ingatlah beliau dengan kita memperbanyak membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu sudah masuk, pulau tutup. Tolong diperhatikan. Satu, ini ulama yang mengajarkan kepada kita agar kita tergugah selera kita untuk bisa memandang wajah Rasulullah. Satu, bersihkan hati panjenengan, bersihkan sanubari kita. Jangan ada dengki dengan siapapun, jangan ada hasud dengan siapapun, jangan ada benci dengan siapapun. Yang Anda benci adalah umatnya kanjeng Nabi, yang Anda dengki adalah umatnya kanjeng Nabi. Yang Anda tidak sukai dia adalah umatnya kanjeng Nabi. Bersihkan hati kita, insya Allah
Hati kita jernihkan. Biasakan untuk memaafkan, biasakan untuk merelakan, biasakan untuk tidak membenci dengan siapapun kecuali kalau membenci karena berkaitan dengan syariat Islam atau berkaitan dengan agama Allah. Orang nggak ngaji jangan dibenci, orang nggak jamaah jangan dibenci, orang nggak bisa melakukan ini jangan dibenci. Boleh Anda membenci perilakunya, bukan zatnya, karena zatnya itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama, taharatul qalb, yaitu membersihkan hati kita. Kalau hati ini sudah bersih, artinya penuh dengan kasih sayang, maka jenengan akan dekat dengan Rasulullah, karena di dalam hati jenengan penuh dengan kasih sayang. Di dalam hati Rasulullah tidak pernah ada kecuali pengen umatnya semuanya masuk surga, pengen umatnya semuanya selamat. Ini adalah keinginan Rasulullah. Bahkan sebelum beliau meninggal dunia, apa yang diingat? Ummati, ummati, umatku, umatku. Wahai Jibril, nanti setelah aku meninggal dunia, bagaimana kondisi umatku? Siapa yang mendoakan umatku? Siapa yang menegakkan syariat setelah aku meninggal dunia untuk umatku? Itu yang dipikirkan oleh Rasulullah. Kalau kalian panjenengan dikasih kemuliaan bisa selalu hadir di majelis, apa tujuannya kalau bukan membawa akhlak-akhlak dan sifat Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, ingin menikah, bersihkan hati. Mulai saat ini tolong dihilangkan sifat kebencian, sifat dengki, sifat hasud, hilangkan supaya kita mendapatkan pandangan khusus dari Allah dan pandangan khusus dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ittiba. Jangan remehkan, jangan abaikan walaupun masuk rumah kaki kanan. Jangan abaikan, jangan remehkan walaupun keluar menggunakan kaki kiri. Jangan abaikan, jangan remehkan kalau pakai baju tangan kanan, kalau nyopot tangan kiri. Jangan abaikan, tiap hari usahakan ikut sedekah walaupun 1. Urusan sedekah nggo sing paling cilik. Usahakan 1000, mboten napa-napa walaupun 1 permen. Walaupun hanya 1 permen. Walaupun kemampuannya hanya senyum, walaupun kemampuannya hanya menyapa, bahkan kemampuannya hanya mendoakan astaghfirullah lil mu'minina wal, sekali lagi astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ini ittiba, mengikuti Kanjeng Nabi. Yang ringan-ringan, jangan sampai keluar kecuali setelah doa bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Paten jangan ditinggalkan. Masuk rumah jangan lupa baca basmalah, ucapkan salam, baca ayat kursi sekali, ikhlas dan muawwidzatain. Yang mampu duha dengan 8, kerjakan 8, mudah-mudahan istiqomah. Yang enggak mampu tetap 8. Yang mampu 8, yang enggak mampu tetap. Yang mampu dengan Qur'annya 1 ayat, kerjakan 1 ayat. Yang mampu dengan tahajud 2 rakaat, lakukan dengan sekuat tenaga. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Monggo sareng-sareng hidupkan sunnah Kanjeng Nabi di dalam rumah tangga panjenengan, di dalam lingkungan panjenengan. Biasakan ulul salam, biasakan menyapa dengan sapaan yang insya Allah dengan cepat Allah memanggil panjenengan untuk bisa berdamping bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang kedua. Yang terakhir, rindu. Ngalim no koyo nopo tiang ngalim, apa lo koyo opo tiang apal Quran, tapi ini nggak ada kerinduan, nggak mungkin mampu untuk menembus alamnya Rasulullah. Tak bisa.
Makanya di dalam kitab-kitab yang sering kepandai kali Kanjeng Nabi, orang-orang awam, orang-orang yang mungkin ilmunya terbatas, dalilnya terbatas, tapi kerinduannya menembus batas. Allahumma sholli ala Muhammad. Rindu. Kados panjenengan nek rindu kali duit iki lho Pak. Mengejar dan terus mengejar. Rindu dengan dagangannya, mengejar terus. Rindu dengan mobilnya, berusaha sekuat tenaga, dicuci, diapa-apain. Begitu pula rindu kita datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah membukakan pintu untuk kita. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Barang siapa yang pernah melihatku di dalam tidur, berarti kan tidak mustahil para rawuh. Hadis ini tidak mustahil, berarti sudah ada yang sering melihat Rasulullah di dalam tidurnya. Fasayarani fil yaqadhah, maka dia akan melihatku sebelum meninggal dunia dengan mata kepala. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabi'ah al-Adawiyah yang kemarin saya ceritakan, itu setiap saat ketemu dengan Nabi, tidak dengan cara mimpi, tapi dengan cara kelihatan pakai mata kepala. Bahkan ketika beliau ditanya, wahai Rabi'ah, kenapa kamu tiap malam 1000 rakaat? Ibu-ibu nggak 1000 rakaat. Kalau perempuan seperti ini, bagaimana dengan laki-laki? Ya Allah, 1000 rakaat. Ditanya, wahai Imam Rabi'ah, kenapa Anda mengerjakan 1000 rakaat? Ini jawabannya beliau nih, luar biasa. Saya tidak ingin surga, juga saya tidak takut neraka. Saya ingin bertemu Rasulullah di padang mahsyar. Lalu Rasulullah akan membanggakan kepada nabi-nabi dan Rasul, mengatakan, hei Adam, hei Nuh, hei Ibrahim, Musa, lihatlah umatku Rabi'ah, wiridanya tiap malam 1000 kali. Aku cuma pengen itu saja. Rasulullah bangga dengan aku. Jenengan kayak ngoten ngaji ngaten iki tujuannya biar Rasulullah bangga dengan kita. Jenengan sedekah biar Rasulullah bangga dengan kita. Jenengan kagem-kageman nanti hari Jumat dengan pakaian yang putih, kemudian melakukan sunnah-sunnah agar Rasulullah bangga dengan itu. Jawaban Rabi'ah. Aku tidak pengen surga, aku juga tidak takut neraka, tapi aku ingin ketemu dengan Rasulullah. Lalu kemudian Rasul mengatakan kepada para nabi dan Rasul mengatakan, hei para nabi, ada enggak umatmu kayak umatku ini? Allah Akbar. Ada enggak umatmu kayak Rabi'ah al-Adawiyah? Tiap malam berapa orang? 1000 rakaat. Monggo pulau kali panjenengan melalui majelis taklim insyaallah lebih semangat untuk ibadah, lebih semangat untuk taat, dan mudah-mudahan mushola Al-Aqsa dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah pula mushola dan masjid sekitar kita, dan mushola masjid sekitar Gresik, dan mushola masjid seluruh dunia. Mudah-mudahan berkatnya Rasulullah, seluruh yang hadir, seluruh yang ikut hadir majelis taklim, semoga dibanggakan oleh Rasulullah, dan semoga kelak nanti di akhirat bertemu dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.